Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dilansir dari website resmi KPAI dan artikel berita lainnya menunjukkan bahwa banyaknya keluhan peserta didik akibat pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu bukti permasalahan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya Anissa Dulutianti dan rekan saya Ahna Anania serta Asana Saidatul Arifah mempersembahkan karya tulis ilmiah dengan judul Tonggoku Tutorku, Keterlibatan Pemuda sebagai Relawan Pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Konsep kegiatan ini adalah peran pemuda sebagai tutor belajar bagi peserta didik SD sampai SMA dalam lingkup tetangga atau RT/RW dengan tujuan mengurangi keluhan peserta didik akibat pembelajaran jarak jauh dan menjadi sarana keterlibatan pemuda untuk ikut serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan akibat pandemi COVID-19. Yang semula kegiatan belajar mengajar diadakan di sekolah, saat ini dialihkan menjadi belajar dari rumah melalui media online atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh melalui media online ini tentunya mengharuskan peserta didik memiliki akses digital, yang mana akses digital ini bisa berupa alat elektronik maupun jaringan internet. Adanya keterbatasan ekonomi dan belum meratanya sarana prasarana mengakibatkan terjadinya kesenjangan akses digital, sehingga peserta didik kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh dan menimbulkan beban, kecemasan, frustasi, bahkan angka putus sekolah dapat meningkat lebih tinggi. Demikianlah masalah pendidikan akibat pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ilmiah ini meliputi 1. Bagaimanakah keterlibatan pemuda dalam respon COVID-19 sebagai relawan pendidikan? 2. Bagaimana strategi implementasi Tonggoku Tutorku? Metode penelitian dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kondisi peserta didik Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh, serta pengenalan konsep gagasan Tonggoku Tutorku sebagai peran serta pemuda dalam respon COVID-19 sebagai relawan pendidikan. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka dari dokumen-dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, serta melalui observasi pada peserta didik yang menjalani pembelajaran jarak jauh. Adanya kebijakan pemerintah untuk belajar daring dari rumah bagi peserta didik selama pandemi COVID-19, kebutuhan siswa terhadap tutor belajar di luar jam sekolah, serta keterlibatan pemuda dalam respon COVID-19 sebagai relawan pendidikan memunculkan gagasan Tonggoku Tutorku, keterlibatan pemuda sebagai relawan pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan nantinya akan membutuhkan dukungan dan peran dari RT, RW, dan kelurahan sebagai pihak pemberi izin penyelenggaraan kegiatan, peran orang tua siswa untuk memberikan izin anaknya untuk mengikuti kegiatan, serta peran organisasi dan komunitas pemuda sebagai pelaksana kegiatan. Keterlibatan pemuda dalam respon COVID-19 sebagai relawan pendidikan. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, tak terkecuali peran pemuda. Sebagai sosok yang muda, dinamis, optimis, dan penuh energi, pemuda merupakan agent of change yang diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Keterlibatan pemuda dalam respon COVID-19 di sektor pendidikan dapat direalisasikan melalui kegiatan relawan pendidikan. Pemuda yang secara sukarela, mau dan mampu, serta berbekal ilmu pengetahuan dapat berkontribusi dalam kegiatan Tonggoku Tutorku. Tonggoku Tutorku berasal dari kata Tonggoku, yang dalam bahasa Jawa berarti tetanggaku, dan tutorku adalah seseorang yang membimbingku dalam belajar. Dalam konteks ini, aku adalah peserta didik. Jadi, konsep kegiatan Tonggoku Tutorku adalah peran pemuda sebagai tutor yang membimbing peserta didik SD sampai SMA untuk belajar bersama dalam kelompok belajar dalam lingkup tetangga atau RT/RW. Implementasi kegiatan Tonggoku Tutorku. Pihak yang berperan dalam kegiatan ini adalah siswa SD sampai SMA sebagai peserta kegiatan, pemuda sebagai pelaksana kegiatan, dan pemerintah desa atau RT/RW selaku kepala daerah yang berwenang memberikan izin pelaksanaan. Selanjutnya ada 3 langkah implementasi kegiatan, yaitu pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, pengawasan, pengembangan, dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya, adanya tujuan yang diharapkan dari implementasi kegiatan ini, yaitu berkurangnya keluhan peserta didik akibat pembelajaran jarak jauh, meningkatnya pengetahuan peserta didik terhadap materi pelajaran sekolah, dan terciptanya
pemuda dengan jiwa kritis dan peka terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Ada 5 hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan Tonggoku Tutorku. Yang pertama, bekerja sama dengan pemerintah desa atau RT RW. Yang kedua, bekerja sama dengan organisasi atau komunitas pemuda daerah setempat. Yang ketiga, pengenalan kegiatan kepada masyarakat melalui poster yang dibagikan ke grup-grup WhatsApp warga. Yang keempat, sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran diperlukan untuk membatasi jumlah peserta dan membagi sesi belajar agar tidak terjadi kerumunan orang untuk pencegahan penularan COVID-19. Pembagian sesi dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh peserta. Setiap sesi dibatasi hanya 2 jam per 4 peserta per sesi belajar. Dan yang kelima, protokol kesehatan. Protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung wajib dibuat dan dipatuhi untuk pencegahan penularan COVID-19. Saat pengenalan kegiatan kepada masyarakat, perlu ditekankan bahwa seluruh pelaksana kegiatan dan calon peserta wajib berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Tonggoku Tutorku ini menggunakan konsep pembagian kelompok, yaitu setiap 4 orang siswa yang memiliki jenjang pendidikan yang sama akan dibimbing oleh 1 tutor yang menguasai mata pelajaran di jenjang tersebut. Selain itu, antar siswa juga dapat menerapkan konsep tutor sebaya. Kegiatan ini dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan rentang waktu maksimal 2 jam per sesi. Kegiatan ini dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang dirasa tepat untuk dijadikan tempat belajar mengajar sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam pengembangan, pengawasan, dan evaluasi, kegiatan ini diperlukan kerjasama antara 3 elemen masyarakat, yaitu pemerintah desa, organisasi atau komunitas pemuda daerah setempat, dan masyarakat untuk melaksanakan 3 hal. Yang pertama, berkoordinasi untuk melakukan inovasi agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Yang kedua, melakukan pengawasan, dan yang ketiga, evaluasi dari setiap proses yang telah dilaksanakan, apakah sudah mencapai output yang diharapkan ataukah belum. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencetak generasi muda yang kritis dan peka dalam merespon dampak pandemi COVID-19 pada bidang pendidikan. Selain itu, untuk membantu dalam mengurangi beban dan keluhan siswa akibat dari pembelajaran jarak jauh, sehingga pendidikan yang diperoleh oleh siswa dapat lebih berkualitas dan merata. Jadi kesimpulannya adalah, dengan adanya dampak pandemi COVID-19 pada bidang pendidikan yang menyebabkan pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, sehingga banyak siswa yang merasa terbebani akibat metode tersebut. Oleh karena itu, kami mengajukan gagasan untuk membentuk suatu kegiatan Tonggoku Tutorku dengan melibatkan pemuda sebagai relawan pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam pengimplementasiannya, dibutuhkan dukungan dari beberapa elemen masyarakat. Yang pertama adalah pemuda, yang dapat memberikan dukungan berupa bimbingan belajar kepada siswa yang merasa terbebani akibat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah pemerintah desa, yang dapat memberikan dukungan berupa promosi kepada penduduk, terutama peserta didik di daerah setempat. B.J. Habibie pernah berkata, kita tidak boleh lelah dan kita tidak boleh kalah. Masa depan Indonesia ada pada anak muda. Anak muda harus dituntun ke arah yang positif. Sekian presentasi karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum